tuntas juga, nggak kerasa waktu ya, kayaknya baru kemarin dilantik. Ini insya Allah bulan depan udah selesai. Masih ada perasaan pancaroba sih, masih ada di hati itu. Pak, apa Ya. kesibukannya nih, Kak? Apa tuh? Kesibukannya sekarang seperti apa nih? Kesibukan? Iya. Ya, menghabiskan sisa masa jabatan, kurang lebih 3 minggu lagi insya Allah panjang umur selesai. Terus saya juga sudah prepare untuk beberapa hal pasca jabatan selesai yang kaitannya masih dengan persoalan industri hiburan. Saya kira itulah menata kembali aktivitas lama yang sempat tertunda. Kita rencana balik lagi ya ke dunia hiburan ya, Pak? Iya. Apa langkah awal apa? Langkah awal, ya pasti kan Ungu ya. Kan saya, teman-teman Ungu juga alhamdulillah masih sangat produktif dan memang saya kira pandemi ini juga membawa hikmah, banyak sekali hal-hal yang saya kira bisa kita petik dari situasi ini sehingga insya Allah hasil daripada khususnya teman-teman Ungu ya, produktivitasnya juga semakin meningkat, soliditas juga kita semakin kuat, dan khusus untuk industri musik kita berharap pasca pandemi ini semua bisa bangkit kembali. Artinya kan stop di dunia politik. Ya, gebrakan yang paling kelihatan ya tentunya insya Allah Ungu, jujur aja Ungu sekarang sedang prepare untuk new album, cuman kami lagi berpikir dari aspek pemasaran dan lain sebagainya gitu ya, karena kita berharap mengeluarkan album ini tidak hanya sekedar keluar aja, tapi semua faktornya harus kita pikir gitu. Jadi saya berprinsip tidak mau keluar single aja, saya pengen Ungunya harus album, karena jujur aja Clickers menunggu udah terlalu lama 5 tahun ya, banyak sekali hal-hal yang mereka rindukan dari Ungu, dan inilah kita harus respon untuk menjawab dengan karya yang baik. Artinya album jadi sebagian spesial dari comebacknya. Pasti, gua aja kangen soalnya, kangen bikin album, kangen sama Ungu, kangen sama teman-teman Clickers, kangen sama musik Indonesia. Kita awali dengan album. Nah, 3 minggu ini mau dihabiskan. Penggarapan sekarang lagi ngumpulin lagu, baru jujur aja sih baru 5 lagu. Insya Allah nanti hari Minggu latihan lagi. Ya lagi manasin mesin. Karena memang udah lama banget kita nggak latihan juga, udah lama banget nggak manggung juga, jadi perlu manasin lagi lah, terutama saya lah. Target rilis kapan album itu? Harusnya Maret. Harusnya Maret. Maret karena kalau dari teman-teman manajemen sih kayaknya mereka ngerasa Maret itu bulan yang pas. Di situ Enda ulang tahun. Di situ saya juga insya Allah ulang tahun pernikahan 10 tahun. Terus banyak lah momen-momen yang saya kira bisa jadi dasar kita kenapa keluar album di bulan Maret. Nah, 3 minggu ini akan dihabiskan seperti apa? Ya masih berkegiatan. Saya juga tadi baru balik dari Bandung, ada kegiatan forum wakil kepala daerah bersama Kementerian Dalam Negeri. Jadi ya masih seperti itu lah. Nah, di sela-sela ini setelah kegiatan kita isi dengan program-program di TV ya. Pengalaman apa yang didapat, Apa tuh? 5 tahun menjabat tuh. Pengalaman apa yang didapat akhirnya gitu. Apa ya? Tuntas juga akhirnya selesai juga. Tuntas juga, nggak kerasa waktu ya, kayaknya baru kemarin dilantik. Ini insya Allah bulan depan udah selesai. Masih ada perasaan pancaroba sih, masih ada di hati itu. Di satu sisi memang pengen musik ini terus berjalan gitu kan. Di sisi lain juga kita pengen memberikan sesuatu kepada masyarakat gitu kan, dalam bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kan semua ini saya kira Tuhan sudah atur ya. Nanti Pasya lu cukup 5 tahun dulu nih, lu istirahat dulu, lu bermusik dulu, lu bangun lagi aktivitas yang lain, lu produktif lagi di hal-hal yang lain. Mungkin nanti ada waktunya lagi baru lu bisa kembali lagi ke panggung politik. Mungkin Kina dan Kesha kemarin udah sempat launching. Seperti apa tanggapannya? Udah, saya udah ucapin selamat. Saya udah telepon juga, sukses. Kemarin nggak sempat dari karena kegiatan di Bandung. Ya saya kira itu.
Keisha udah mau mengikuti hal sendiri seperti apa? Ya bagus lah, saya kan selalu bilang Keisha itu jauh lebih hebat dari saya. Di usia hari ini yang masih tergolong remaja, tapi sudah banyak hal yang dia hasilkan, dari sektor apapun ya. Musik jalan, terus aktor jalan, sudah punya pendapatan sendiri. Ya sebagai ayah ya seneng lah kita kan. Nah, sekarang adanya ngikut nih Gina. Diproduseri pula sama Keisha seperti apa? Ya, saya kira luar biasa lah. Itu tadi saya bilang, bayangin aja usia segitu udah bisa jadi produser untuk adiknya kan. Ya bantu-bantu bapaknya alhamdulillah. Tapi sempat dibimbing-bimbing nggak sih ya? Apa tuh? Maksudnya Anak-anak. dibimbing untuk Selalu sih. Saya punya cara sendiri untuk membimbing, membina anak-anak saya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sih semuanya bisa saling diskusi lah sama. Tapi memang sebenarnya diarahkan atau seperti apa sih ya? Enggak sih, saya nggak pernah ngajarin anak saya nyanyi. Jadi kalau dia nyanyi memang karena dia bisa sendiri. Terus saya juga nggak pernah, apalagi acting, saya nggak bisa acting. Jadi kalau saya juga bisa acting ya memang karena dia bisa sendiri, pengalaman dia sendiri. Terus masalah produser ini ya dia berproses ya. Mungkin dia sudah mulai banyak membangun jaringan-jaringan, banyak kenal gitu kan. Saya kira nggak ada masalah sih. Nextnya akan coba lagi dunia politik. Kita lihat situasi. Ya, yang pasti kan saya kan masih tergabung dalam satu partai, jadi aktivitas politiknya nggak hilang. Tapi yang pasti sekarang yang paling urgent kan musiknya harus dibangun dulu. Karena momentum politiknya hari ini kan belum ini kan, kita sebut belum ada lah. Detik-detik terakhir menjelang lepas jabatan, perasaan apa yang ada? Ngerasa? Perasaan apa yang ada? Kalau kemarin kan mungkin Plong, deg-degan ya. jujur plong, sebenarnya plong. Maksudnya kan tidak semua orang bisa menyelesaikan masa jabatan itu secara paripurna. Saya alhamdulillah dipercayakan Tuhan kasih kesempatan, kasih umur, bisa selesai 5 tahun kan luar biasa gitu. Bahkan saya merasakan sebagai PLT wali kota juga selama 3 bulan. Artinya dalam satu periode saya punya 2 jabatan. Sebagai wakil wali kota dan pernah menjabat sebagai PLT wali kota selama kurang lebih 3 bulan. Tapi mungkin di sisa 3 minggu ini akan ada yang dikerjakan biar jadi kenangan buat warga Palu mungkin. Ya memang secara prinsip kalau di dalam dunia pemerintah itu secara prinsip memang kalau di bulan Januari awal itu memang agak landai, kegiatan itu agak landai karena kan habis selesai kegiatan tutup buku di bulan Desember, Januari itu kan baru mulai lagi, itu agak landai. Biasanya padat-padatnya nanti itu di Februari. Cuma kan Februari kita udah selesai, jadi akan dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru. Selama menjabat semua visi sudah terpenuhi. Semua apa? Masih ada belum puas. Ada beberapa yang belum selesai karena memang kan kita tahu bahwa Kota Palu kemarin kan tertimpa bencana, musibah. Jadi memang ada yang tertunda, tapi beberapa persen bisa kita kejar di 2 tahun terakhir. Alhamdulillah meskipun dengan terseok-seok tapi masih bisa kita kerjakan lah. Salah satu contoh adalah kita berhasil membangun satu jembatan yang baru di Kota Palu. Rekan-rekan umum gimana? Maksudnya mulai mau Happy aktif banget, lagi? teman-temanku sih happy banget, udah kangen juga mereka. Kangen juga. 5 tahun kan kita nggak ini. 5 tahun kita hampir bisa dibilang nggak jalan kan. Betul-betul quit gitu, berhenti. Ya sekarang kita coba bangun kembali lah. Kita juga berharap teman-teman media juga bisa bantu musik ini harus kita istilahnya itu harus kita tata kembali. Ya, harus kita tata kembali. Hari ini kan semua start from zero, semua sudah kembali dari nol. Kita tidak bicara A, tidak bicara B. Sekarang kita starting bareng-bareng, gitu kan? Kita bangun lagi bareng-bareng. Insya Allah setelah pandemi ini bersama-sama teman-teman media kita hidupkan kembali lah jaya-jayanya musik Indonesia 5-10 tahun yang lalu kan gitu. Oke. Sip. Sip. Terima kasih ya. Thank you, bro. Ya.